Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pembelajaran Al-Islam bersama saya, Bu Siti Muawanah. Materi pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang ikhlas dalam beribadah. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita ulas, yaitu yang pertama Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, dan juga Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, sebelum kita membahas ketiga surat ini, kita juga akan mempelajari arti kata dari ikhlas dan juga arti kata dari ibadah. Secara bahasa, ikhlas artinya bersih, suci, jernih, atau tidak ternoda. Sedangkan secara istilah, ikhlas adalah sesuatu yang murni dan tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan mengharap ridho Allah semata dan tidak mengiringinya dengan pengharapan terhadap ridho dari selain Allah. Lalu bagaimana jika seseorang beribadah dengan mengharapkan pahala dari Allah, atau misalkan bersedekah dengan tujuan supaya hartanya berlipat ganda? Nah, ini menurut pandangan para ulama ini masih dikategorikan ikhlas, karena pengharapan dari seseorang tersebut masih disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda apabila seseorang melakukan ibadah dengan tujuan misalkan ingin dipuji atau memberikan sesuatu dengan mengharapkan orang yang diberi itu akan mengembalikan yang lebih kepada kita, maka ibadah tersebut dikatakan tidak ikhlas, atau bisa dikatakan juga ibadah tersebut dengan niat yang riya. Oke, selanjutnya adalah ibadah. Ibadah adalah sesuatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak pada sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga seseorang secara mutlak. Nah, dapat dikatakan juga ibadah itu adalah suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Itulah yang disebut ibadah. Ibadah itu sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu ada ibadah mahdhoh dan juga ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya secara mutlak. Misalkan sholat, puasa, zakat, haji, itu sudah ditentukan bagaimana tata caranya, bagaimana rukunnya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhoh itu adalah ibadah yang kebalikan dari ibadah mahdhoh. Jadi tidak ditentukan secara mutlak bagaimana tata caranya, seperti bekerja, berorganisasi, bersosial, dan lain-lain. Bekerja itu Islam tidak mengatur secara mutlak bekerja harus misalkan berdagang. Nah, tidak seperti itu. Jadi dapat kita bedakan ya, ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh adalah ibadah mahdhoh itu yang ada ketentuannya secara mutlak, dan sedangkan ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang tidak ada ketentuannya secara mutlak. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kandungan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 diantaranya adalah perintah Allah kepada setiap orang Islam untuk beribadah secara benar, bahwa ibadah hidup dan mati hanyalah semata untuk memperoleh ridhonya. Karena amal ibadah yang dilakukan untuk selain Allah akan sia-sia, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah Allah kepada umat manusia agar bertauhid secara benar, meninggalkan segala tindakan yang mengarah kemusyrikan dan berserah diri kepadanya secara total atau Islam, karena dialah pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 21 diantaranya adalah semua orang diserukan untuk beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak pada sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga seseorang secara mutlak. Ibadah hanya patut dipersembahkan kepada Tuhan yang mencipta, mendidik, dan memelihara alam serta isinya. Tujuan ibadah itu sendiri, baik mahdoh maupun am atau ghairu mahdoh, adalah untuk mencapai takwa. Takwa berarti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan begitu, maka manusia akan selamat di dunia dan akhirat, karena takwa itu sendiri asal artinya adalah terpelihara. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Adapun kandungan ayat dari surat ini adalah peringatan Allah kepada umat manusia bahwa kewajiban beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta agar meninggalkan kesyirikan. Ibadah
wajib dilandasi dengan niat ikhlas dan pasrah kepadanya. Tidak boleh beribadah kepada sesuatu atau siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan sholat dan zakat walau sudah termasuk bagian dari ibadah yang diperintahkan sebelumnya, bertujuan untuk menekankan pentingnya hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia yang dilambangkan dengan sholat dan zakat. Penyifatan agama dengan Al-Qayyimah berarti agama Islam, yaitu agama orang-orang yang mengesahkan Allah dan melaksanakan ajaran tauhid. Nah, itu tadi beberapa penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang membahas di dalamnya mengenai ikhlas dalam beribadah. Nah, adapun dapat kita simpulkan dari ketiga ayat itu adalah yang pertama, segala sesuatu baik ibadah, hidup, dan mati hanya bertujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah merupakan suatu bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya, ya, dan juga ibadah sendiri dibagi menjadi dua, ada ibadah mahdoh dan juga ibadah ghairu mahdoh. Lalu yang ketiga, ibadah wajib dilandasi dengan niat ikhlas dan pasrah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada sesuatu atau siapapun selain kepada Allah, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesyirikan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang ikhlas dalam beribadah. Nah, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya ketika kita melaksanakan suatu ibadah, ketika kita melaksanakan suatu perbuatan, itu terhitung ibadah dan juga diniatkan ikhlas karena Allah, supaya kita terhindar dari yang namanya syirik kecil atau riya. Nah, demikian tadi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.